jelaskan, oke? Ya kalau kita terlalu mendalami, terlalu tahan di dalam hati, itu mungkin akan ngebatin, oke? Makanya kita berbincang-bincang, ngobrol lah, kita saling tertawa, apa saling gimana ya. Yang penting kita bahagia, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, San? Oke. Menurut Anda apa yang keluh kesah, apa yang kalian rasakan di waktu itu sekarang? Menurut Ani, Ya, oke. di bulan September ini banyak orang, pria ataupun wanita yang hatinya merasa sakit, yang disakiti maupun yang menyakiti di bulan Desember ini. Dari September ini menurut saya banyak orang yang lagi banyak pikiran, mental down, banyak. Kalau kesah soal hidup, yang namanya hidup ya pasti ada yang namanya susah, pasti ada yang namanya senang. Baik lagi ke kita yang ngejalanin aja lah. Mas Don. Dan untuk sekarang ini ya, intinya hidup itu kan kita jangan terlalu diambil serius ya, dibawa happy aja, dibawa enjoy. Karena kenapa? Kalau kita dibawa serius, kita terkena kita kena mental apa ya, kita bawa enjoy lah. Kita langsung aja sini kita akan ngobrol-ngobrol, kita bercanda apa gimana supaya bisa menghibur kalian, supaya bisa menghibur diri saya juga, karena saya juga sedang galau lah. Biasa bro, soal hati. Soal hati bro, soal hati. Kasih hati-hati di jalan dengan hati-hati. Oke San. Oke. Menurut Anda apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Menurut Anda kan dulu kan Anda pernah berhubungan sama si cewek itu ya? Iya. Terus Anda itu sampai habis-habisan, sampai berlutut-lutut, sampai banting tulang. Anda ini sampai gitu, kumaha geun eta gitu. Awal mulanya dari rasa penyesalan. Oke. Penyesalan yang sudah aneh perbuat ke cewek itu, sampai aneh berkorban yang bukan jiwa raga, bukan waktu, berkorban soal uang. Oke. Di balik itu semua juga pasti ada hikmahnya. Yang namanya sayang tapi tidak sayang, mungkin sahabat-sahabat sekalian bingung dengan kata-kata saya. Yang namanya hubungan jika dipaksakan itu gak bakalan baik. Oke. Terus tenang aja guys, kita namanya kan ke bawah arus keadaan ya, karena pikiran itu mumet guys. Karena kenapa mumet? Duit eta nu mau mumet ya guys. Bro, duit. Karena kenapa guys? Katanya kan uang itu tidak berharga, katanya kan uang itu tidak akan dibawa mati ya. Ya buktinya kita sekarang ini korban guys. Kalau kita tidak ada uang, kita sekarang mati guys. Oke, ya buktinya inilah wajah-wajah susah. Ya walaupun kita tampan tapi tetap kaya di wajah susah. Kita tampan tapi tidak rupawan. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Sekarang saya yang bakalan nanya kepada Dono Muhammad Danarasa. Oke. Mau bertanya apa Anda ini? Apa soal kehidupan, soal cinta? Soal kehidupan yang mungkin jadi pembelajaran untuk saat ini. Oke, siap. Hikmah dari kehidupan sebelumnya menurut Mas Dono kayak gimana? Oke. Nah, mulai deh. Jadi intinya gini aja guys, gitu ya. Karena kan setiap manusia kita itu diberi jalan masing-masing ya, ada kadarnya, ada kodornya ya. Nah di situ kan kita diuji oleh Tuhan, itu kan kita dalam kesanggupannya itu kan Tuhan menguji kita ya. Tuhan itu tidak akan menguji kita kalau kita tidak ada kesanggupan kita di situ guys. Nah dari itu kan kehidupan saya itu kan berombang-ambing ya, intinya saya itu kalau bahasa Sunda itu ngelanglang buana ya. Karena kenapa guys? Takdir itu sudah ketetapan dari Tuhan. Karena nasib itu bisa dirubah guys. Kenapa bisa dirubah? Nah saya itu mencari wanita yang tepat. Nah gitu guys. Wanita
nasib itu bisa dirubah karena kenapa kita menemukan wanita yang tepat. Seperti apa wanita itu? Ya kita saling memahami, saling mengerti lah keadaan kita, karakter kita, sifat kita, kan di situ kita saling memahami dan mengerti itu guys. Kan dari situ kan kita bisa merubah nasib. Oke, karena kenapa? Allah itu, karena Tuhan itu memberi jalan itu tidak seindah yang kita pikirkan. Tidak seindah yang kita pikirkan karena gini nih. Kita menginginkan suatu kekayaan yang sangat banyak. Tetapi Tuhan itu pengen mengabulkan permintaan itu. Karena itu kehendak Tuhan, makanya kita itu ada nanjaknya, ada mulunya, ada beloknya, ada gimana nya kan. Karena ada bahasa istilah kaperih, jadi kaperah. Namun kalau kita hidup pahit itu akan jadi obat guys. Nah intinya ya. Jadi intinya untuk kalian semua jangan merasa sedih lah, jangan merasa berputus asa. Ya karena kenapa? Saya bilang ini, saya merasakan, nggak semena-mena saya mengatakan ini kalau saya tidak merasakan. Ini kan itu hanya omong kosong belaka ya ya. Nah, oke, kita lanjut. Karena saya mengucapkan ini untuk inspirasi untuk buat kalian guys. Ya namanya hidup kan kita harus saling mengingatkan, saling memberi apakah itu tujuan itu. Nah, terus untuk malam ini ya mungkin kita hanya untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol lah supaya lebih mencairkan suasana. Nah, gitu guys. Oke. Dan sekarang untuk kita pastilah di dalam perjalanan itu kita pasti diujinya oleh wanita guys. Iya. Kenapa? Oleh wanita itu ya karena kita dibekali apa? Dengan hati guys. Karena kita dibekali dengan hati, kita mencintai wanita itu karena kita benar-benar sayang, cinta ke dia, pasti kita itu akan merasa saat ini sakit. Gimana ya? Kalau kita sudah benar-benar niat mencintai wanita itu pasti kita akan diberi cobaan guys. Seperti rasa sakit, seperti kita asa digandayong ke kampung cuma hubungan nanti asa digantung gitu. Nah pasti kan di situ lelaki itu hancurnya di situ kan dari posisi itu. Nah dari situ kita akan ngasih buat kalian lah, jangan terlalu memikirkan soal anu lah intinya ya. Jadi gini aja guys. Karena harga diri lelaki itu dari kerja keras. Dari kerja keras itu karena kenapa? Dari kerja keras itu kita tidak boleh memandang kerja itu murahan guys. Maupun itu kerja kita mengumpulkan kokorompong, mengumpulkan guntu ompong misalnya ya, atau mengumpulkan kantong bolong kan supaya kenapa kita semangat, otot kawat, tulang besi, kantong terawat, dompet terisi. Itu intinya harga lelaki guys. Oke, ya kita kan bikin valet gitu ini. Saya ingin melepaskan, saya itu bingung gitu ngeliat, bukan bingung, merasa prihatin melihat dia kok asal ngelamun apa gimana. Makanya kita berangkat di YouTube saya ini. Oke. Dan ini ada apa gitu dari semuanya ini. Kalau kita di Bang Berangkun kasihan dia, nanti dia kalau jalan di Tajong rumahan jebret di kusuk sewa rumah. tapi intinya mah bre, kalau kita mencintai seseorang kita harus siap untuk menahan luka. Nah, luka itu guys, itu kan luka itu. Oke, kalau luka di tangan onam bisa dihani perasaan, luka di jero berapa kudu dibelek gitu. Nah gitu guys, intinya kan yang memberi kita terluka itu dari ucapan, dari tindakan, seperti dari ucapan, tindakan, rasa wanita itu guys. Oke, makanya dari situ kan karena wanita itu pengennya dimengerti, tapi kenapa dia itu tidak memahami perasaan kita ya? Nah itu intinya saya itu pengen itu ya, dia itu pengen dimengerti, tapi dia tidak memahami perasaan lelaki itu guys. Nah dia saya itu pengen dia itu melepaskan ada apa dari semuanya ini, apakah dari karena si cewek, apakah dari keadaan hidup apa gimana. Nanti saya akan tanyakan lagi ke Isan. Siapa tahu kan kita keluar unek-uneknya kan bebas, bisa tertawa gimana kan. Nama YouTube-nya Home Music. Nanti video ini akan kita collab ya. Nanti di video Isan ada Home Music, kalian jangan lupa subscribe dan YouTube-nya ya.
kalian klik home musik pakai C. Nah, subscribe ya, kalau bukan kalian siapa lagi kalau bukan sekarang pengen subscribe. Oke, saya akan nanya ke Isan. Kenapa pas saya begitu masuk kerja kok dari raut wajah, biasanya kan saya itu kalau menilai orang kan dari raut wajahnya, dari kepekaan saya itu pasti ada sesuatu lah di dalam hatinya ini. Ada apa San kamu kok pas bekerja tidak seperti biasanya gitu? Pokoknya bulan September bulan yang sangat menyakitkan buat Ani. Okay. Dari hal kendaraan, dari hal yang namanya itu handphone lah. Kalau bahasa Sundanya itu HP, bahasa Indonesia juga HP. Iya. Kemarin motor tiba-tiba rusak. Bangun tidur HP yang rusak. Yang kemarin juga belum beres cerita yang kemarin, ini ditambah lagi beban. apalagi ditambah lagi beban gitu ya, pantesan guys dia ini agak mumet terudat. Oke. Maka saya itu masuk ke YouTube supaya kebang berantem guys. Oke. Karena kenapa orang yang berani bicara itu dia tuh orang yang tampan. Oke. Tampan yang berhenti mau piring gelas. Nampan. Gitu guys. Oke San, untuk saat ini bulan ini, hari ini, untuk besok depan atau lusa, apa yang Anda yakinkan dan apa yang Anda inginkan supaya suasana hati Anda lebih tenang dan lebih nyaman? Supaya hati tenang dan lebih nyaman, Ani ingin nyelesain urusan aneh atau masalah aneh kemarin. Iya, yang namanya sayang pastilah sayang. Gak bakalan segampang itu nyari yang baru. Gimana ya? Kalau soal keesokan harinya dari hal percintaan mungkin tidak dulu. Bukan saya sok tampan, tapi di keluarga saya paling tampan. Oke guys, karena kenapa? Akan ada bahasa istilah guys, si cantik bukan milik si tampan tapi milik si pemberani. Gitu guys, bukan si pemberani langsungnya itu ya, bukan guys. Si pemberani itu dia berani melakukannya dan berani bertanggung jawab atas semuanya. Oke. Nah itu pemberani itu guys. Mau pemberani tapi bertanggung jawab. Laki lah ini gitu. Cuman pingin ngasih tahu. Kalau misalnya di antara kalian ada suka sama satu cewek, cewek kan sukanya to the point, bre. Kayak itu. Kalau ada cewek yang ibarat katanya itu antar jemput sama kakaknya atau sama temannya atau tukang gojek lah, gojek. Nah di situ kita harus sigap, nggak perlu nanya pulang sama siapa. Kita harus sigap dengan motor. Dia lagi duduk misalnya, kita langsung samperin, ajak dia pulang. Cewek paling suka sama cewek kayak gitu. Oke, jadi intinya lelaki itu harus pengertian ya. Harus pengertian. Itu poin aja. Oke, saya luruskan ya. Cewek kita itu harus pengertian dari situ, guys. Cewek juga harus lebih memahami dan mengerti. Oke. Lelaki itu sebenarnya bukan fuckboy ya, bukan apa? Bukan. Enggak. Semua lelaki tidak sama, enggak, guys. Itu intinya kalian itu tidak orang lain melakukan kesalahan, Anda melakukan pemahaman. Karena kenapa di situ orang lelaki itu yang melakukannya, kenapa Anda ini saya yang tidak bersalah ya, saya yang disalahkan. Kenapa ada semua lelaki itu sama ya iyalah sama, kalau nggak ada sama atau mungkin mulai selentutnya ya sama kan, selentut semua lelaki sama emang selentut ya. Nah kalau kalian dibilang buaya harusnya kalian seneng. Soalnya buaya hewan paling setia ke pasangannya. Merpati gak bisa dibilang setia. Iya. Karena masih bisa selingkuh lah. Iya itu. Hewan juga bisa selingkuh, tapi buaya hanya butuh satu pasangan. Pasangannya mati, buaya nggak bakalan lagi nyari yang lain. Nah itu buaya. Makanya di Betawi kalau di acara adat pernikahan suka ada roti buaya. Itu simbol kesetiaan. Oke. Jadi intinya cinta itu sehidup semati ya kan? Itu sehidup semati guys. Oke. Makanya sehidup semati
kita melakukan hubungan maka kita harus menikmati. Iya. Itu guys. Juga harus siap mati. Biasa. Intinya jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai kalian kena PHP atau menjadi korban perasaan guys. Gitu aja. Oke, intinya kita itu mencintai seseorang itu sewajarnya, jangan berlebihan. Oke. Karena kalau berlebihan kita akan merasakan apa itu rasa sakit itu seperti apa, kalian akan tahu. Kenapa? Rasa sakit itu tidak ada guys, cuman Anda itu rasa sakit itu oleh harapanmu sendiri aja gitu. Kalau kita terlalu berharap ke orang itu, ke si cewek itu, kita terlalu berharap karena itu berlebihan dan itu akan menjadi rasa sakit untuk diri kamu sendiri. Nah, itu kesalahan kita itu guys. Oke, untuk lelaki atau untuk perempuan itu kesalahannya di situ. Kalian terlalu berharap. Kenapa? Berharap itu ke Tuhan guys, karena Tuhan. Oke, karena gini nih, jodoh itu di tangan Tuhan. Oke, kenapa? Tuhan angkat tangan kalau kalian tidak mampu. Oke, itu jodoh itu di tangan Tuhan. Tuhan akan angkat tangan kalau kalian tidak mau mencoba dan tidak ingin berusaha. Ada satu pertanyaan buat kaum para wanita. Kenapa tiap ada masalah ditanya? Kenapa jawabnya suka kayak gini? Nggak apa-apa. Kita juga kaum laki-laki bingung dengan kesalahan kita sendiri karena yang ditanyain kenapa jawabnya nggak apa-apa. Semua perempuan kayak gitu. Jadi siapa yang disalahkan? Gitu guys. Jadi intinya ya, namanya manusia kan tidak jauh dari kesalahan ya. Karena manusia itu manusiawi, tidak jauh dari rasa keinginan, ingin modal, ingin makan, ingin apapun, tidak jauh dari rasa keinginan. Guys, sama wanita juga, wanita menginginkan yang terbaik, tetapi lelaki juga menginginkan orang yang baik. Nah, itu guys. Kenapa wanita menginginkan yang terbaik? Ya dari situ wanita menginginkan yang terbaik itu, dia itu ingin lelakinya itu menjadi pemimpin, imam, gitu wanita itu. Lelaki itu berpikiran mencari yang baik, ingin dia itu memahami dan mengerti, itu guys, lelaki itu intinya ya. Karena kenapa? Kalau kalian tidak hidup tidak ada wanita, kalian tidak ada gunanya. Nah, gitu. Kalau wanita tidak akan hidup kalau tidak ada lelaki, wanita itu tidak ada gunanya guys. Karena kenapa? Sebelum kita turun ke bumi, tapi ada masa kesepian. Karena kenapa? Karena engkau guys, karena engkau itu diciptakan seindah itu, sedangkan kami kan diciptakan sehina itu ya dari segumpal tanah yang hitam yang bau dan dirusuk di tulang juga baru jadi vlog jadi. Kenapa Anda ini gitu guys? Jadi saya tidak menyalahkan ke si cewek juga ya, enggak, saya enggak menyalahkan juga sih. Intinya kan ini hanya untuk mengobrol, berbicara, ngobrol-ngobrol ya, jadi curah unek-unek di hati kita itu dikeluarin gitu ya. Karena kenapa kita ini korban, bukan korban ya, korban sih, yang merasakan. Jadi ini merasakan guys gitu, oke. Karena kenapa merasakan? Kalau orang yang merasakan itu, dia itu pernah melakukannya itu karena saya berbicara seperti itu, karena saya pernah melakukan itu, pernah merasakannya guys. Nah gitu. Cekak sama ya. Jadi orang loba duit. Nah, bisa mulia awewe ka oyo. Bisa mulia awewe ka oyo. Ari urang mah naon beli koyo dari sirah panas. Bisa ya awewe gelis, nu bodina montok, anu bodas, angkat ka oyo. 200.000 jalan. Jalan, abi mah naon pincang. Abi mah sok guys. Tapi sabab kawan wajah tidak menentukan hasil guys. Kantong sangat drastis karena kenapa? Kanker kantong kering guys. Gitu guys. Oke. Nah, oke, San ada ini agak serius gitu ya. Ya ada bercandanya agak serius. Iya. Karena obrolan itu kita jangan terlalu serius, yang kita bercanda juga jangan terlalu bercanda. Nanti itu berlebihan juga, oke? Kita langsung seriusnya aja, oke? Oke. Dari dulu, misalnya dulu ya, apa yang Anda rasakan dulu dan apa yang Anda seperti apa ya? Setiap orang kan ada masa lalunya. Iya. Saya bukan mengungkit masa lalu, kan tetap kita itu dalam kehidupan itu kita harus memiliki sejarah hidup. Iya. Karena kenapa? Sejarah hidup itu kita
kalau kita mempunyai sejarah hidup itu akan menjadi pembimbing kita kan. Karena kenapa? Kita dari kesalahan itu kita menjadi pembelajaran. Iya. Oke, dari situ saya mau nanya ke Ihsan, ada gak seseorang dulu misalnya kan yang kamu cintai, yang kamu benci atau gimana kek? Yang dibenci tidak ada. Tidak ada, oke. Tapi kalau tadi apa? Yang disukai, Cewek yang disukai dulu. ya. Jujur saja emang sulit bagi aneh buat sayang ke orang lain. Nah, Makanya sampai umur OTW 23 mantan cuma 3. iya. Ya karena gimana ya? Ngejalin hubungan kalau gak ada rasa sayang ya gak bakalan mungkin bisa jadi sayang. Nah ada juga waktu kejadian dulu sayang banget lah sama satu mantan. Iya. Sampai selama 7 tahun saya gak bisa move on. Sampai ya yang namanya mencirikan Ya, nangis nangis. ya. Mencirikan cewek. Jadi banyak cewek yang nangis. Jadi sekarang yang saya pelajari sekarang saya anggap sebagai karma buat saya dulu. Nah, Ya karena mungkin dulu ya bukan burau ya, Iya. emang masanya kayak gitu. karena kenapa guys? Karma kalau diarah menjadi korma. Nah, Oke. kalau karma kita nikmatin bakalan jadi manis. Kalau manis, nah gitu. Karena kenapa? Oke, kita serius aja ya. Karena kenapa? Kita jangan terlalu menyalahkan diri sendiri juga ya. Iya. Kita harus menerima kan. Karena kenapa Tuhan paling menyukai orang yang menerima. Kalau kita tidak menerima segala yang kita perbuat itu, kita menyalahkan si iblis. Kita menyalahkan ke orang lain, nah itu kita itu sangat bahaya itu guys untuk diri kita guys. Karena kenapa? Kalau kita terlalu menyalahkan orang lain, intinya menyalahkan diri sendiri, kalian hidup kalian tidak akan bisa maju. Kalau di barat ini nih, kita mau jalan jembatan itu mau putus misalnya, mau putus, Tuhan itu udah memberi jalan. Karena kenapa? Ada tali yang mengambang. Iya. Tetapi kalian itu menyalahkan orang lain. Kamu marah-marah, jembatannya jelek, orang yang ngebangunnya nggak benar. Nah, intinya seperti itu. Padahal Tuhan itu memberi jalan. Ada kalau kita niat benar menjalankan, menerima segala apapun, kita jalannya aja kan ada tambang, kita bisa nyampe ke seberang. Dan ibarat gitu guys. Intinya jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Oke? Karena hidup itu harus disyukuri guys. Hidup itu harus disyukuri. Kesuksesan itu hadiah. Kegagalan itu adalah pembelajaran. Jadi syukur pada Tuhan kita harus setiap saat melakukannya. Oke bro? Nah, itu guys. Karena kenapa? Seperti Ihsan ini ya. Yang meskipun saya mohon maaf ya, saya tidak omongan saya tidak merasa benar, oke? Tidak merasa saya paling baik dari kalian, tidak. Karena saya ini, karena kenapa? Kalau kita pengetahuan itu hanya bicara, hanya teori ya, teori. Tapi kita ngalamin persis seperti itu. Gimana rasanya kita banting hidup lah gitu ya. Kermah banting hidup, ditambah banting kurang, ditambah banting hati oleh perempuan rumah eta. Udah tegak itu. Ini hati. Tapi hati-hati di jantung. Hati sebelah sini dong. Itu guys. Oke. Karena hati ya, kalau di jalan enam hati-hati di jalan itu akan memberi keselamatan. Ini mah hati di dalam tidak perasaan. Ini mah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan jalan-jalan bukan. Hati-hati di jalan biar kita bisa lihat kalau ini mah enggak ada Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang bisa mengabulkan, Tuhan yang bisa membolak-balik kanan kita ya. Nah gitu guys, oke. Seperti misalnya pastilah pernah ngalamin seperti dimanfaatkan oleh perempuan. Pernah pasti ya. Pastilah setiap. Karena kenapa kita terlalu menyayangi, hasilnya kenapa kita dihianati kan? Karena kalau pakai hati kita akan dihianati. Disambil tahan dia meninggalkan, namun semuanya akan menjadi kenangan. Oke, paspor cinta tak direstui. Cinta tak direstui gitu kan. Karena cinta tak direstui itu kita saling mencintai dengan orang tua kan. Orang tua yang tidak menyetujui. Karena kenapa itu? Apa dari keadaan kita, apa dari fisik? Kalau dari fisik kita gak boleh menyalahkan fisik kita sendiri. Iya, boleh. Karena mungkin
sudah dari pabriknya kayak gini. Dari pabrik ya. Punya hidung, punya mata juga, kita harus juga bersyukur. Iya, oke. Iya, jangan pernah merasa menyesal punya wajah. Anggap aja lah kita ngomong ke diri kita sendiri, kok wajah kita jelek, jangan pernah ngomong kayak gitu. Iya. Kalau mau kita bercermin, kita bicara sama cermin, kok kita ganteng, tapi kenapa susah nyari cewek? Nah itu guys, karena kenapa saya terusin ya, kalau kita bercermin ke cermin yang begitu cermin yang begitu jelas, kita begitu percaya diri, kok saya ini ganteng tampan ya. Karena kenapa, gini aja kita itu harus belajar bercermin dari keruk. Iya, dari keruk. Nah, kita kelihatan bayangan, tapi kita tidak kelihatan ketampanan kita seperti apa. Iya. Oke? Karena dari keruk itu kita hanya bayangan kok. Kita coba kita berkaca di air terus seperti balong ya. Nah, balong di belakang ada balong. Ada balong. Kan kalau kita berkaca di balong kita akan keruh. Kelihatan kita ini cuman kita nggak jelas gitu. Karena kenapa di balik itu kita itu harus merendah, guys. Iya. Kenapa harus merendah? Tidak ada ketampanan di dunia ini kecuali hati kita yang itu menampankan bisa. Ketampanan itu hati, kecantikan itu hati ya. Karena kenapa Tuhan itu tidak menciptakan seorang itu menilai hamba-hambanya itu dari ibadahnya juga. Karena dari perilaku perbuatan kita, guys. Karena kenapa kita rajin sholat itu wajib, itu wajibannya, itu kewajiban. Jadi intinya kita jangan saling memperendahkan perasaan orang lain atau mencampuri keyakinan orang kita ya. Karena kenapa negara ini Pancasila, guys. Mau Buddha ya, iya samanya, mau Hindu, mau apa kayak yang penting kita itu barengan intinya gitu, guys. Ibaratnya gitu, guys, kita berkaca ke air keruh itu. Oke, kita percaya diri tapi kita nggak kelihatan tampan saya mana, ketampanan saya di mana. Hanya ketampanan saya hanya hati, hanya Allah yang melihatnya, guys. Gitu. Kalau kita bercermin ya misalnya ke cermin yang gede itu ya. Oh, cermin yang gede. Kamar mandi. Iya. Kita kalau gitu, gini aing teh gantengnya aing. Udah kita kelihatan begitu jelas ganteng, cuman kita begitu kelihatan, tapi kita di mata orang kita nggak kelihatan. Seperti itu. Yang berkaca di air keruh. Di air keruh. Kalau kita berkaca di air keruh itu diri kita nggak kelihatan tampan, namun di mata orang lain kita tampan. Nah, seperti itu, di mata orang lain tampan, di mata Tuhan tampan, di mata semua alam pun kita tampan, guys. Itu karena kenapa ketampanan itu bukan dari struktur wajah, bukan dari struktur badan, bukan dari struktur hidung mancung, bukan dari struktur telinga atau gimana. Ketampanan itu kita hati kita bersih, guys. Iya. Segala sesuatu kita harus selalu syukuri dan harus nikmatin itu lah, kita nikmati. Oke? Nah, seperti yang dirasakan Isan, mungkin yang saya luruskan biasanya. Isan, ada yang ditanyakan menurut saya, seperti mau menanyakan tentang apa kita harus ini ya. Oke, saya juga pengen ngeberudulkan gitu ya. Pengen ngeberudulkan, yang lain ngeberudulkan olah, guys. Kita ngeberudulkan punah hati yang terdalam. Oke, saya mau nanya ke saya. Perjalanan hidup lah selama di Garut, mungkin ada satu cewek atau dua cewek yang Mas Don suka, ataupun cewek yang pernah Mas Don menjadi hubungan lah, pacaran kayak gitu. Oke. Di semua cewek yang pernah dekat sama Mas Don, apa yang menjadi gimana ya, menjadi kenangan yang sangat pahit sih, emang pahitnya itu hilangin dulu, menjadi kenangan yang sangat manis, namun pahit pada akhirnya. Nah, gimana? Jadi waktu kan saya sebelum ke Garut ya, di Bandung dulu di Rancake, itu saya ngambil berat lah. Saya bekerja di setim motor sama si Hendra itu ya. Oke. Nah, untuk pas begitu musim corona, guys, wah pokoknya kita itu benar-benar merasakan pahitnya hidup gitu ya. Kesusahan bener, guys. Kita nggak ada uang 1.000 aja. Alhamdulillah ya kita udah bekerja ya. Iya. Udah ada yang menerima kerja seperti ini dibuat Pak Aset Strawberry ya. Ini tempatnya nyaman, karyawannya sangat sopan. Mau makan berapa kali pun
bebas karena ada pedoman, anggaplah rumah sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi gini San, dari apa? Selama saya di Garut itu ada sih perempuan yang saya sukai juga, saya sukai, cuman waktu itu kan waktu pas saya waktu menceritakan waktu itu ya, Iya. saya begitu mencintai dia, namun saya begitu ada kecewa guys, karena kenapa ada sosok wanita ini mengikut apa? Ikut urusan, Oh iya, mengikut urusan orang lain, perasaan orang lain gitu. Saya kecewanya di situ. Padahal kan wajar ya, namanya juga kita kan menyukai atau mencintai itu wajar, mengagumi itu wajar, oke. Tapi kan kalau kita di bawah ini kan itu terlalu berlebihan guys, karena kita kena salah apa? Karena kita jadi fatal, karena kita yang disalahkan. Itu guys, ya waktu pas di pertama masih saya begitu mencintai ada satu wanita gitu guys. Karena kenapa? Saya itu mengingatkan wanita itu wajahnya itu kok kayak ibu saya. Benar, saya serius. Wajahnya itu kok kayak ibu saya. Kalau kita ditelak-telak, kalau bahasa Sundanya ditelak-telak, ditelaah gitu ya. Kayak kakak saya kan, Hantan. Itu pokoknya ditelak-telak itu. Dan dari itu saya menyukainya itu biasanya kan saya. Kalau kayak dengan saya, kalau ada kemiripan yang sama mungkin yang disebut jodoh. Iya. Biasanya, tapi saya nggak terlalu berharap juga ya, itu rahasia Tuhan. Iya ya. Kalau saya terlalu berharap itu tidak akan mungkin gitu, karena itu rahasia Tuhan kan. Soalnya kalau bahasa Sunda itu jodoh teh jorok, jodoh teh isi gatai hayam. Celok kayaknya. Celok gimana? Jodoh mah bonus deh. Tapi ada juga loh jodoh di Tanjung, tapi langsung maut. Apa yang jodoh ini? Itu guys, jodoh di Tanjung tapi langsung maut gini. Waktu mutlak tiba. Ya ini bercanda kan. Ada juga yang disebut jodoh di Tanjung. Kalau bahasa Sunda itu ya, jodoh di Tanjung itu kita itu misalnya berkeliaran apa niat tidak kesengajaan kita menemukan wanita yang tepat misalnya yang disebut jodoh di Tanjung gitu. Beda emang hampir sama dengan yang disebut jodoh itu jorok, kayak ayam, kayak tai potong. Emang benar itu kita nggak tahu ya nasib hidup kita itu kemana kan? Seperti kita mau ke Kalimantan, mau ke Surabaya, mau ke Afrika, oke ya. Kalau gimana kan? Tapi kalau udah jodohnya kalian mau orang Afrika mau gimana lagi ya? Dan ibarat gitu ya, seperti saya udah berapa tahun saya di Garut? Hampir 3 tahun lebih lah. Hampir 3 tahun lah saya alhamdulillah di Garut. Karena kenapa guys? Saya sangat betah. Saya mengagum apa? Meresponnya itu karena orang-orangnya itu sefrekuensi ya. Enak orangnya lah. Kata siapa ya kalau pernah saya dulu dari Sukabumi katanya orang Garut itu jawara. Gimana diri kita hanya guys? Iyalah. Gitu. Karena kita itu harus beradaptasi ya. Iya. Kalau kita beradaptasi semua orang juga pasti akan menghargai. Kalau kita merasa jagoannya di situ pastilah. Yang jawara itu ya. Yang jawara itu keluar guys. Jadi kan setiap tempat itu kan ada adat sini dan budaya. Karena di Garut ini tidak disimbolkan daripada mulut mengadu domba, lebih baik kita mengadu domba. Gitu guys, jangan gitu ya. Satu. Mengadu domba, ditubruk jebret. Kalau kalian mau mengadu domba bibir jeung bibir gitu ya, goreng batu kan itu mah high shifted tepung. Gitu guys, jadi kan seninya orang Garut itu karena kebersamaannya, kesolidaritasannya ya selalu ada lah. Persatuannya itu guys, karena saya dari dulu saya menyukai seseorang itu yang begitu solidaritas, persatuannya, mengerti keadaan kita itu guys, kita saling. Saya menyukainya di situ. Karena kenapa? Kenyamanan itu bukan dari suatu tempat ya. Kenyamanan itu dari suatu kesolidaritasan dan kebersamaan kita. Nah, gitu, ya. Makanya setiap perjalanan saya pasti saya ada duhanya ya, ada pasti pastilah perjalanan itu tidak. Saya pernah guys nangis lah, saya juga nangis lah. Pasti setiap lelaki pernah nangis karena perempuan pasti ya. Nah itu kan kita nangis itu bukan karena lemah guys, karena lelaki menangis itu karena dia tidak bisa berkata apapun, karena dia tidak bisa memberikan bukti apapun atau melakukan apapun, hanya bisa mengeluarkan air mata. Nah saya jelaskan
jelasin karena kenapa saya itu begitu saya pernah pacaran kan pacaran lah saya pernah hampir setahun tapi bapaknya itu kayak nggak ngiridoan kayak lagu The Paspor cinta tadi restu. Nah kayak tadi cinta tadi restu ibunya udah setuju kan bapaknya iya ibunya udah menerima saya apa adanya lah cuma bapaknya itu wah pokoknya kalau kita pentalan saya dia goreng apa kita saya udah saya juga udah ninggalin lah bagaimana tapi saya berpikir positif aja guys mungkin ini adalah cobaan mencintai seseorang gitu dia itu begitu menyayangi saya guys sangat sayang dia itu cuma bapaknya itu ya sifatnya itu kayak gimana ya jadi anaknya itu belum kawin sejarah aku anak nanti kawin ke bapak sangat kira-kira mohon maaf ya ini mah ya gitu guys saya itu pernah gitu seseorang sampai nangis karena kenapa dari perilaku bapaknya ayahnya gitu kan kenapa saya berdoa ke hati saya mengirim ke Tuhan ya Allah kenapa engkau meridoi tetapi manusia ini yang tidak meridoi karena kenapa ridho Allah itu lebih mustajab karena kenapa guys mustajab apa sebenarnya kalau Allah meridoi pasti seperti dimudahkannya ibunya udah setuju ke saya cuman ya nggak tahu karena keadaan kalau menurut saya mandang dari soal ekonomi saya cuma mau berpesan kepada semua sobat-sobat yang ada di Indonesia jangan pernah menganggap rendah seseorang jangan pernah menganggap materi rendah seseorang karena kalian bakalan tahu karena kalian bakalan takut ketika macan yang kalian anggap rendah ada di bawah ketika di atas kalian baru bakalan tahu yang namanya macan udah di atas kalian masih pada naik ya kalian tahu sendiri lah intinya jangan pernah merendahkan orang lain karena nggak bakal ada yang tahu kedepannya kayak gimana. Nah tapi saya dari situ kan memberi inspirasi motivasi untuk diri saya sendiri karena kenapa guys saya begitu bernajar di saya kayak bernajar seperti ini saya sakit banget cuman ayahnya ini gitu. Kenapa ayahnya sampai seperti itu saya langsung kalau intinya bernajar satu saat saya kalau saya sukses saya akan tolong dia saya pengen membuktikan doang saya tidak mau kalau suatu saat saya sukses ya karena saya tidak berharap saya juga tidak berharap saya pengen sukses pengen apa tapi saya juga intinya lah namanya manusia saya hanya mampu berusaha jalan kalau soal sukses kalau kita itu urusan Tuhan ya karena Tuhan yang mengatur jalan karena Tuhan yang mengatur rezeki kita yang mengatur usahanya hanya kita hanya berdoa dan usaha Tuhan yang mengabulkan kita saya dari situ kan termotivasi guys dari kejadian itu dari ayahnya itu sangat melihat keadaan saya lah gimana termotivasi suatu saat kalau saya sukses mungkin saya akan menyadarkan orang tua ini karena kenapa saya juga sayang si cewek itu sayang banget tapi kenapa ini orang tua ini kayak nggak boleh gitu sama saya ini perasaan kan biasanya kan karena saya ini hidupnya apa adanya gitu saya nggak ada apa-apanya jadi gimana sih apa adanya bukan ngelihat ada apanya gitu tapi saya menunjukkan lihat apa adanya ke orang tua saya saat keadaannya gini cek sana saya itu waktu itu kan masih pengangguran lah mungkin dari situlah saya nggak tahu lah itu ayahnya si dia mau menilai saya seperti apa dia nggak apa-apa tapi saya ini tidak menyalahkan dia terus saya tidak menyalahkan diri saya sendiri karena kenapa ini udah jalan kalau nggak ambil hikmahnya aja guys karena kenapa kalau kita nggak terjadi seperti itu kita tidak akan terjadi seperti ini oke? Masa lalu jadi pembelajaran buat kita jangan pernah dilupain gitu. Itu sejarah karena kita bisa kayak gini berkat masa lalu gitu masa lalu kita ada yang bilangnya kita tuh jangan terlalu memikirkan masa lalu emang jangan tapi kita itu harus mencerminkan masa lalu
Kenapa masa lalu itu pelajaran paling pelajaran sangat penting gitu ya. Karena kenapa? Karena sejarah itu kan, karena karena bangsa kita itu mengakui sejarah ya, Iya, sejarahnya gitu guys. Kehidupan itu yang inti, yang paling diutamakan sejarah itu hidup. Tidak cuma orangnya seperti orang-orang kaya atau seperti orang-orang yang berbintang pangkat, orang-orang kaya bagaimana dia, pastilah dia juga mempunyai masalah sampai mereka jadi kayak gitu. Nah gitu, intinya kan kita dari kembali lagi ucapan tadi kan, Iya. kita jangan lepas berusaha, berdoa. Kalau doa tanpa usaha sia-sia, oke? Sia-sia bre, doa tanpa usaha. Yang penting kita doa, usaha dulu ya, baru kita doa. Nah, gitu. Ya, karena kan yang mengatur rezeki itu bukan karena yang mengatur rezeki itu Allah, iya. yang mengatur akhirat itu diri kita kan. Nah, gitu. Intinya ya. Oke guys, untuk malam ini mungkin hanya untuk sini aja ya. Ya segini aja dulu lah. Ya cukup, sudah cukup lah. Siapa tahu bisa menghibur kalian, bisa apa ini? Bisa mengambil satu atau dua kata yang menurut kalian benar. Nah, kalau ada kata-kata dari kamu yang salah atau belepotan, ya mohon dimaafkan lah. Dan kalau bisa kasih tahu lah lewat komen dari kita apa. Oke, misalnya kita ada salah ucap, misalnya ada salah ucap, so tahu lupa, kita jelasin aja, jangan lupa komentarnya ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Karena kenapa guys, kita ini podcast kurang modal. Ya cuma modal handphone aja ya. Maaf ya kalau mata kita kayak mata GGS, kan GGS ganteng-ganteng serigala. Kalau saya mah Syahin kan. Jadi intinya kan setiap kita menjalankan setiap kita berusaha, ya kita merasakan pasti kita merasakan. Siapa tahu kan, kalau makanya guys dukung terus channel saya sama channel apa? Home Musik. Jangan lupa ya, Home Musik, dukung, like, komen atau subscribe, yang nanti video ini akan ada di YouTube-nya Ihsan, di Home Musik. Yang biasanya dia itu YouTube-nya musik, Home Musik, cuman nanti video ini akan dikolekkan. Iya. Nah, gitu saya sekali. Oke guys. Mohon maaf jika ada salah ucap, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak menyakiti perasaan kalian. Jika ada kata yang salah dibuang aja ya. Ketika ada ucapan yang benar, kita ambil benarnya aja, ambil hikmahnya aja ya guys ya. Untuk malam ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Kalau bukan kalian siapa lagi, kalau bukan sekarang subscribe. Ada tambahan buat bisa untuk channel ini? Cukup aja. Oke guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam